ini kita jangan buru-buru, ini gara kebatinan bangsa dukun, bangsa jimat kan menjadi ruwet ini. Beli peragat-peragat ketukaran baik. Umat Islam bisa nggak sih berhenti bertengkar? Lu rebutan apa sih? Rebutan surga? Deke siapa? Iya kan? Jangan mengklaim aku masuk surga. Jangan mengutuk orang masuk neraka dong. Kita doakan semuanya masuk surga semuanya. Kan enak gitu. Jadi ini pasal kebatinan, Tuhan itu segala macam, kita bisa rumah aja lah. Begini ya, kalau Tuhan mah ya nggak laki nggak perempuan, emangnya seperti siapa sih? Jadi begini, sampai umat Islam sendiri pada umumnya itu ketika mendeskripsikan Tuhan, itulah terjadi mazhab-mazhab itu. Jabariyah, Qadariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, Murji'ah, kan begitu. Itu persepsi mereka tentang Tuhan yang berbeda-beda. Mu'tazilah mengatakan Tuhan ini, Allah itu menciptakan manusia, diberi akal, diberi pikiran, diberi hati, diberi anggota badan, diberi energi, diberi roh, berjalan sendiri. Allah tidak intervensi. Allah menyuruh berbuat baik, Allah melarang berbuat jahat. Kalau dia berbuat baik atas pilihannya akan dikasih pahala, kalau dia berbuat jahat atas pilihannya diberi siksa. Kalau Jabariyah semuanya Allah yang menentukan. Kalau ahli sunnah ada qada mubram, ada ghairu mubram, ada yang ini filosofis semuanya itu. Saya kira walau bagaimanapun udahlah, kita nggak usah saling menyalahkan. Pada beli baru ya barangnya, iya kan? Nah, sampai di dalam Al-Quran sendiri ketika ada cerita dialog antara Allah, Adam, iblis dan malaikat, dikiranya itu Allahnya duduk di sana, malaikatnya di situ, Adamnya di sini, terus tuding-tudingan kok perasaannya. Begitu kan dalam imajinasi, maka seperti itu. Memangnya Nabi Adam melihat Allah? Memang iblis melihat Allah? Memang malaikat melihat Allah? Siapa yang pernah melihat Allah? Udah nggak usah jauh-jauh. Ibu-ibu bisa ngelihat sembahyang nggak? Bisa ngelihat sholat nggak? Sholat bisa dilihat enggak? Yang dilihat apa? Orang yang sedang sholat. Di sekitar kita ini banyak yang tidak dilihat. Kalau kentut mah tidak bisa dilihat, tapi kan dicium bisa. Ya kan begitu. Suara dilihat tidak bisa, dicium tidak bisa, tapi bisa didengar. Artinya apa saja yang kita tangkap dengan salah satu panca indera kita, itu kan namanya fisik. Betul enggak? Kalau yang benda-benda kelihatan mata ini namanya fisika konvensional. Kalau benda-benda yang tidak terlihat mata namanya partikel. Selanjutnya, lalu Allah itu seperti apa? Ada di mana, bagaimana? Ini kan dulu orang itu kan ingin meragakan Tuhan. Maka ketika mereka membuat patung-patung itu, lalu ditegur oleh Allah, kenapa engkau menyembah patung? Mereka menjawab, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala. Itu hanya mediator saja kok untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah makanya agama-agama yang Tuhannya kelihatan mata berbentuk berhala, ketika mereka melakukan ritual sembahyang itu bisa nangis, Bu, karena betul-betul kelihatan Tuhannya. Tapi orang Islam jarang yang sholat sambil nangis, Bu. Apa sebabnya? Nggak kelihatan. Nah, itulah makanya Tuhan
tidak usah diimajinasikan, laki atau perempuan, besar atau kecil. Jangan dimasukkan warnanya kayak apa, merah, putih. Tuhan di luar kemampuan akalmu menjangkau. Paham? Tuhan tidak bisa ditangkap dengan panca indramu. Allah itu ada. Allah kalau ingin membuat sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi artinya sudah, jangan laki atau perempuan, besar atau kecil, rambutnya keriting atau lurus, dia jadi secara fisik. Tuhan itu bukan seperti itu. Dia ada di mana saja. Tidak ada ruang-ruang kosong, tidak ada Tuhan. Semua Tuhan ada. Di mana kedekatannya lebih dekat dari urat nadimu. Paham deh? Saking parkes sampai beli katon. Allah itu zahir. Nih, saya mau nanya, kolong adanya di mana? Ada di mana kolong? Longan ini nggak kolongan? Di Sorapa, Soramben. Longan anak beli. Ada nggak longan? Ada. Di mana? Di bawah ranjang. Ranjang ada, longan ada. Yang wujud hakiki itu amben apa longan? Ketika ambennya diangkat, longannya perginya kemana? Jadi wujud kita ini ibaratnya sama dengan longan. Adanya ini itu keberadaan yang nisbi. Kita ini sebetulnya nggak ada sebetulnya. Kita ini bayang-bayang, kita ini longan sebetulnya. Yang ada hanya Allah kok. Nih. Jadi ketika kita ingin membuktikan Allah, jangan mencari bukti. Nggak mungkin ada bukti. Allah tidak bisa dibuktikan dengan alam ini. Percaya nggak? Karena Allah itu wajibul wujud, wujudnya hakiki. Tapi kalau alam ini minal mumkinat, biar terminologinya mumkinat, tidak mungkin mumkinat dijadikan dalil kepada wajibul wujud. Mumkinatul wujud tidak bisa dijadikan dalil untuk membuktikan keberadaan wajibul wujud. Kita membuktikan amben bukan dengan longan. Oke, kita belajar tauhid Bu ya, belajar dulu ya. Percaya Allah ada. Mana buktinya? Ada langit, ada bumi, betul. Exactly, seperti itu. Ini untuk anak-anak kecil yang SD kelas 1 sampai kelas 6 padu asal manjing. Tapi kita yang sudah kaplak-kaplak ini, ngerti kaplak kok? Iya, jangan jadi anak kecil lagi, pakai logika dong. Masa langit bumi sebagai bukti adanya Allah? Gimana, nggak mungkin. Ini kerapuhan sekali, rapuh sekali. Oke, kita uji. Sebelum Allah bikin langit, bikin bumi, alam ini kan baru terjadi teori Big Bang oleh George Lemaitre. Itu kan 14 miliar tahun yang lalu ada ledakan besar, ya, sehingga berkembang menjadi the extending universe, alam semesta yang mengembang semuanya ini. Alam ini mengembang, ya, bintang-bintang itu mengembang. Ada yang mendekat menjauh. Dari mana kita bisa tahu bintang itu mendekat atau menjauh? Kita pakai kaca reflektor. Nanti kita lihat cahaya bintang itu. Kalau bintang itu berwarna merah, berarti bintang itu menjauh. Kalau bintang itu warnanya biru, maka bintang itu mendekat. Alam semesta terus mengembang. Itu umurnya baru 14 miliar tahun. Nah, sebelum adanya Big Bang, sebelum Allah bikin langit bumi isinya, Allah ada nggak? Ketika saya tanya Allah ada nggak? Buktinya mana? Engkau akan kehilangan bukti. Ketika ditanya Allah ada atau tidak, ketika Allah belum bikin langit bumi, Anda tidak punya bukti. Oke? Paham bikin ke? Kedua,
apabila nanti kiamat langit bumi digulung semuanya dan Allah berkata limanil mulkul yaum, siapa yang paling berkuasa di sini? Sudah nggak ada makhluknya. Lalu Anda saya tanya, masih yakinkah Allah ada? Mana buktinya? Melongo nggak? Kenapa melongo? Nggak ada langit, nggak ada. Anda akan terpaksa mengatakan Allah tidak ada karena buktinya nggak ada. Allah tidak perlu dibuktikan, tetapi dengan Allah sebagai bukti membuktikan adanya alam semesta ini. Jadi kita ini ibaratnya kayak longan, tapi jangan diterusin nih. Jare bu ya Gusul itu kayak amben ngaco sih mah. Jangan menyimpulkan sendiri. Nah, artinya nanti ketika Anda nanti di akhirat ditanya oleh malaikat, mana buktinya Allah? Bingung. Tapi saya membuktikan adanya Allah bukan dengan logika saya, tapi dengan rasa saya. Ketika malaikat menanyakan, engkau yakin Allah ada? Yakin. Mana buktinya? Aku yang merasakan wahai malaikat. Itu persoalan. Ya apapun itu aliran wahdatil wujud itu tidak mungkin benar ya. Karena bagaimanapun kita pernah tidak ada menjadi ada itu bukti kita makhluk ya, bukti kita nopo makhluk. Nah, makhluk butuh rabi ya rabi ae, butuh mangan ae, niati ibadah. Nak menawa iku dadi ciri utama makhluk nggih, ciri utama nopo dike nak mangan niati Gusti ini ciri khas makhluk butuh mangan. No, nanti insyaallah semua ambekane jenengan mangane jenengan turune jenengan dadi ibadah. Mergo setan itu berharap wong mendiskusikan dengan Tuhan. Mulane masyhur ge riwayat, nek sampean kepen selamat anut riwayat niki ya tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatah liku. Kowe mikira ning gone kejadiane Allah tapi aja mikir Allah. Kowe nak mikir Allah dadi napa rusak. Mulane kena eling Allah sifati alhamdulillah paringi mangan, paringi ngombe, paringi urip. Aja eling Allah terus Allah lagi wopo ini. Mulane ngoten niku bener Abu Nawas, pokoke bakas Allah kadang perlu guyon. Harun Ar-Rasyid itu kadang janggal, Allah ning ndi lagi wopo. Sesuai takok Abu Nawas, sing iso jawab pertanyaan iki dikei hadiah. Kabeh ulama rawani jawab, Harun Ar-Rasyid lagi jawab. Takok kok Allah saiki lagi opo? Kabeh ora ono sing wani jawab. Ya akhirnya sapa jenenge? Abu Nawas sing wani bareng ditekakno. Kula saged jawab tapi wonten syaraté. Apa? Kula lungguh teng singgasana jenengan teng isor. Akhire Nur Darul Rasid saking tersiksane Allah saiki apa? Bareng wis lungguh ning singgasana Harun Rasid ning isor. Allah saiki ngangkat Abu Nawas dadi raja, Harun Rasid dadi rakyat. Harun Rasid muangkel kan dene ora iso bantah. Kan pertanyaane telu. Lah kedua tengah bumi ning ndi terus dekne njupuk tombake pengawal dicublesno tengahe ning kene ora percaya ukur dhewe tengahe ning kene ora percaya ukur dhewe. Jadi kadang musuh wong sing takok pangeran iku kudu Abu Nawas ngono iku dijawab Allah lagi apa, lagi ngangkat Abu Nawas dadi raja, ngedono raja dadi napa rakyat. Ya mereka mulai dulu orang itu mesti tanya, aina Allah, Allah itu di mana? Lagi apa? Terus dia sendiri mihak siapa? Maka kita tidak pernah tahu. Sebab muni Allahu Akbar napa subhanallah. Terus ngeling-eling nikmat-nikmat sing teng jenengan, paringi nikmat payu rabi, iso mangan, duwe kanca. Engko nek misale tukaran mbek bojo ya nikmat tukaran. Bagus tukaran itu bagus. Mpun jenengan ampun nganggep kula bolak-balik nasihati santri Gus, kula sering tukaran mbek bojo mbek tangga aja apik. Sing elek tukaran mbek pangeran tak omongi ngono. Wong kok musuh pangeran. Nah makhluk kan imbang. Napa? Lho nggih to, kalau kamu ngeluh terhadap apa yang diciptakan Tuhan berarti kamu melawan Tuhan kan? Siapa sing gak rido mbek qada qadarku dawuhe pangeran kon golek pangeran liyane aku. Malam yartu fi qada'i walam yartu proban siwai fal yartu proban siwai wal yakhruj min tahti ardi wa samai. Jadi malam yardo fi qada'i walam yasbir ala balai fal yartu proban siwai wal yakhruj min tahti ardi
wasamai. Dadi wong sing gak rido mbek kodok kodarku aja nganggep aku pangeran. Lan metu ka langit bumi ku. Lah kabeh ning ndi? Misale ke ngeluh Gusti kula kok melarat, kula dadi wong cilik. Wis ora usah ngono tok tukaran mbek bojo mbek tangga pun gawe kegiatan. Sing penting gak bakas pangeran pun nyandel kula. Sing penting lho memang tukaran elek, tapi kan dibanding tukaran mbek pangeran. Lan kula dadi kiai ora tau susah. Perkarane wis tak anggap lucu kabeh wonten mawon. Donya wis tak anggap lucu kabeh. Sing penting mboten di kegiatan geger mbek napa? Pangeran. Paham gitu, terus carane mikir tauhid itu macam-macam. Para nabi riyen yen namung nerangno Allah itu bisa dikenali lewat makhluknya. Ngrono makhluk berarti ana sing gawe. Tapi terus setan menggoda kita, merayu supaya membicarakan lalu Allah sendiri itu dari apa, di mana, sedang apa, macam-macam. Kayak nek ngono tinggal ngopi, tinggal delok TV. Setan ngenteni HP go, nganti ngantuk. Nek ngantuk terus turu. Ndelok TV ne 2 jam kan setan ngenteni 2 jam. Bariku kowe turu 4 jam. Jenuh kan? Lah iku nek kowe ngono tenan iku ibadah.